dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak akan aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kisah. Suatu hari seorang guru mengadakan sebuah eksperimen kecil, ya. Dia dikumpulkan sejumlah anak-anak kecil dan dibagi ke dalam dua kelompok. Pada kelompok anak-anak yang pertama diberikan tontonan kisah perjuangan hidup orang cacat dengan segala kelemahan fisiknya, hidup tanpa kaki dan tangan, namun dia masih bisa berjuang untuk bisa bertahan hidup. Lalu kelompok yang kedua, dia diberikan tontonan adegan kekerasan, adegan perang. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Tampaknya anak-anak akan mengamati, bahkan meniru apa yang mereka lihat. Anak-anak yang menonton kisah perjuangan seorang pemuda yang cacat, akhirnya dia lebih bersyukur, dan akhirnya dia bisa bersemangat di dalam hidupnya. Tetapi anak-anak yang menonton adegan kekerasan, dia cenderung bersikap emosional, agresif, dan juga meledak-ledak emosinya. Saudara-saudari, seorang anak dalam masa pertumbuhan akan banyak belajar dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Khususnya dari siapa? Ya, orang-orang yang terdekatnya, orang tuanya. Lalu eksperimen ini diketahui bahwa seperti anak-anak, manusia juga umumnya bisa belajar. Belajar dengan mengamati, belajar dengan melihat, menyimak sesuatu di luar dirinya. Ada banyak sosok-sosok inspiratif atau pengalaman hidup yang kita bisa menonton, entah itu di YouTube atau baca sebuah kisah di dalam buku. Injil Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapa-Ku." Dan di sana ucapan Yesus ini kemudian ditanggapi oleh Filipus, dengan Filipus ini orang yang spontan saja. "Tuhan, tunjukkan Bapa kepada kami, itu sudah cukup." Ini adalah jawaban spontan dari Filipus. Dan Yesus berkata, "Filipus, sudah sekian lama aku bersama dengan kamu, tetapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Dan saya bayangkan Filipus ini bagaikan seorang anak. Dia belum mengerti sungguh
siapa sebenarnya Yesus. Mata hatinya masih gelap, padahal dia sudah melihat dan hidup bersama Yesus setiap hari. Dan ia masih belum sadar bahwa untuk mengenali Bapa hanya dengan melihat sosok Yesus kita bisa melihat Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat salah satu peristiwa iman di dalam kitab suci. Ya, mujizat pertama apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam hidupnya. Ya. Kalau kita membaca kitab suci, tampaknya mujizat pertama yang dilakukan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Dan itu dilakukan di mana? Di dalam sebuah keluarga yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Dan mujizat pertama Yesus ini terjadi di dalam keluarga. Dan kita bisa merefleksikan keluarga menjadi tempat istimewa bagi Yesus sendiri. Keluarga menjadi tempat pertama untuk merasakan, mengenal kebaikan Tuhan. Keluarga, ya, kita bisa melihat segala keterbatasan, mereka kekurangan anggur. Ya, pasti dalam setiap keluarga ada juga keterbatasan. Dan hanya di dalam keluarga kita dapat melihat dan mengalami sosok Bapa, sosok Ibu. Ya. Dari mereka kita pertama kali melihat dan merasakan bagaimana rasanya dicintai oleh Bapa dan Ibu. Dan meskipun tak sempurna, mereka adalah Bapa dan Ibu di dunia bagi setiap kita yang hidup dan yang masih berjuang. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun kita punya ibu dan bapa di dunia, kita perlu sadar, ya, kita memiliki Bapa dan Ibu juga di surga, ya. Allah Bapa di surga dan Ibu Maria. Mereka adalah orang tua kita di surga, ya. Mereka lebih sempurna, ya, orang tua kita yang lebih sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada di antara kita yang telah melihat Allah secara langsung, ya. Kita mengenalnya melalui Yesus yang dikisahkan oleh para penginjil, melalui kesaksian-kesaksian para rasul. Namun sepanjang perjalanan hidup kita dapat merasakan pancaran kebaikan Allah dengan melihat, mengamati, mengambil pelajaran berharga dari setiap pengalaman yang kita alami, dan juga melalui pengalaman orang lain juga tentu saja. Dan semoga kita semua mampu, ya, merasakan kasih Allah dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Dan semoga kita bisa menebarkan kasih-Nya melalui pikiran kita, perkataan-perkataan kita, dan juga perilaku kita yang baik dan berarti. Semoga Tuhan memberkati kita semua.